Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Mustika Sari, biasa dipanggil Bu Nila. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk kali ini, materi yang akan saya sampaikan adalah surat lamaran pekerjaan. Nah, sekarang kita langsung menuju pada mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan pemakaiannya, surat dikategorikan menjadi 7 jenis. Yang pertama, surat pribadi, kemudian yang kedua, surat resmi, yang ketiga, surat niaga atau bisnis, yang keempat, surat dinas atau pemerintah, yang kelima, surat sosial, yang keenam, surat lamaran pekerjaan, dan yang ketujuh, yang terakhir adalah surat elektronik atau electronic mail. Dari 7 macam surat, hanya 3 yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah surat pribadi. Apa itu surat pribadi? Surat pribadi adalah surat yang ditulis untuk urusan pribadi, di mana surat pribadi terbagi menjadi 2. Ada surat keluarga dan ada surat setengah resmi. Untuk surat keluarga bersifat privat, contohnya untuk sahabat atau saudara. Kemudian kalau setengah resmi, biasanya penulis tujukan untuk perusahaan atau instansi. Nah, sekarang kita lihat ciri-ciri dari surat pribadi. Yang pertama, tidak menggunakan kop surat. Kemudian yang kedua, tidak ada nomor surat. Yang ketiga, salam pembuka dan penutup bervariasi. Yang keempat, penggunaan bahasa bebas sesuai keinginan penulis untuk surat keluarga dan bahasa resmi untuk surat setengah resmi. Dan yang terakhir, format surat bebas. Kemudian jenis yang kedua yang kita bahas kali ini adalah surat resmi. Seperti apa sih surat resmi itu? Kita lihat. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, baik perseorangan, instansi, maupun organisasi. Contohnya surat undangan, surat edaran, maupun pemberitahuan. Ciri-cirinya kita lihat di sini. Yang pertama, menggunakan kop surat apabila surat dikeluarkan oleh organisasi atau instansi. Jelas beda dengan pribadi ya. Kalau pribadi tanpa kop, kalau surat resmi menggunakan kop surat. Kemudian ada nomor surat atau lampiran dan perihal. Kemudian yang ketiga, menggunakan salam pembuka dan penutup yang lazim. Yang keempat, menggunakan ragam bahasa resmi. Yang kelima, menyertakan cap atau stempel dari lembaga resmi. Dan yang terakhir, format surat baku. Lanjut ke surat lamaran pekerjaan yang akan kita bahas kali ini. Surat lamaran pekerjaan itu ada hubungannya dengan surat resmi dan surat pribadi. Kita lihat, apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat resmi yang bersifat pribadi. Kemudian surat lamaran pekerjaan ada 2 macam cara penyusunannya. Yang pertama adalah model gabungan dan yang kedua model terpisah. Di mana model gabungan, surat lamaran pekerjaan digabungkan dengan riwayat hidup. Sementara model terpisah, surat lamaran pekerjaan dipisahkan dengan riwayat hidup. Pada umumnya, penulis surat lamaran pekerjaan lebih memilih dengan model yang kedua, yaitu model terpisah, di mana riwayat hidup masuk dalam lampiran. Lantas bagaimana kriteria penulisan surat lamaran pekerjaan? Sekarang kita lihat di sini. Kriteria yang pertama, surat lamaran harus ditulis oleh pelamar pada kertas yang berkualitas, baik pada kertas bergaris maupun tidak. Jika diketik, maka gunakan kertas HVS 70 gram dengan spasi 1,5. Kemudian yang ketiga, penampilan surat lamaran harus rapi tanpa coretan atau koreksian, harus bersih ya. Kemudian yang keempat, isi surat lamaran harus menggambarkan sikap keoptimisan pelamar. Yang kelima, isi surat lamaran tidak bernada memelas atau meminta dikasihani. Yang keenam, sapaan yang digunakan adalah Bapak atau Ibu, tidak boleh menggunakan saudara atau Anda.
Nah, sekarang kriteria sudah kita bahas, sekarang kita langsung menuju pada isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Untuk isi dan sistematikanya, yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Contoh, Pemalang 8 Agustus tahun 2021. Untuk penulisan tidak boleh disingkat. Biasanya nama bulan disingkat. Nah, untuk surat lamaran pekerjaan tidak diperkenankan, harus ditulis secara lengkap. Kemudian yang kedua ada lampiran. 3 hal atau perihal. Contohnya di sini ada hal, titik 2, lamaran pekerjaan tidak diikuti dengan tanda titik. Kemudian yang keempat, alamat tujuan. Alamat tujuan ditulis dalam 2 macam. Yang pertama alamat luar, ditulis pada amplop. Kemudian ada yang kedua alamat dalam, ditulis pada kertas surat. Alamat tujuan memuat nama perusahaan, jabatan, nama jelas, dan nama kota. Kita lihat contohnya. Yang terhormat Manajer Personalia Penerbit Erlangga, Jalan Pemuda nomor 100, Ciracas, Pasar Rebo, Jakarta. Kemudian yang kelima ada salam pembuka. Contohnya dengan hormat diikuti dengan tanda koma. Kemudian isi surat. Isi surat terbagi menjadi 3, ada alinea pembuka, alinea isi, dan alinea penutup. Kita lihat sekarang pada alinea pembuka. Alinea pembuka adalah kata pengantar pada isi surat yang sesungguhnya bertujuan menarik perhatian pembaca dan pokok pembicaraan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh alinea pembuka berdasarkan iklan. Nah, berdasarkan iklan dalam Kompas yang terbit tanggal berapa Kompas itu terbit, kalian tulis di sini. Perihal lowongan pekerjaan di perusahaan Bapak atau Ibu. Bersama ini saya mengajukan diri untuk melamar pekerjaan sebagai apa? Kualifikasinya apa di sini? Kemudian alinea isi, kita lihat. Apa itu alinea isi? Alinea isi adalah isi surat yang sesungguhnya memuat apa yang harus dilaporkan, diminta, dan dinyatakan kepada penerima surat. Untuk mendapat susunan isi surat lamaran kerja yang baik dan menarik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Pertama, tuliskan secara jelas keahlian yang dimiliki pelamar yang tentu relevan dengan posisi yang ditawarkan untuk menambah nilai jual pelamar. Kemudian yang kedua, teliti dalam menulis isi surat. Yang ketiga, merumuskan pokok-pokok pembicaraan satu persatu secara beruntun dan logis dengan kalimat yang menarik. Yang keempat, menghindari penggunaan singkatan. 5. Gunakan bahasa yang formal dan baku. Kemudian yang keenam, mengikuti pedoman penulisan ejaan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menghindari istilah-istilah yang tidak biasa digunakan, terutama istilah asing. Dan yang terakhir, alinea penutup, kita lihat. Alinea penutup mengandung harapan penulis surat atau ucapan terima kasih kepada penerima surat atau perhatiannya terhadap atas perhatiannya terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat. Sekarang kita lihat contoh alinea penutupnya. Yang pertama, demikian surat lamaran ini saya buat. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Boleh juga menggunakan contoh yang kedua. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan, titik. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Dan diakhiri dengan salam penutup. Boleh menggunakan hormat saya, hormat kami, maupun salam kami. Dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama jelas pelamar. Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada contoh surat lamaran pekerjaan. Sudah sesuai atau belum surat lamaran pekerjaannya, kita lihat. Diawali dengan nama kota, tanggal, bulan, dan tahun. Ditulis di sebelah kanan. Kemudian perihal, satu baris di bawahnya, di sebelah kiri, mepet, full blok kiri ya. Kemudian bawahnya alamat yang dituju di sini. Yang terhormat Manajer Personalia PT Samudra Raya, Jalan Pemuda nomor 234, Surabaya. Kemudian ada salam pembuka. Nah, ini merupakan alinea pembuka ya, yang pertama ini. Alinea pembuka, kemudian isi. Nah, perhatikan, ini lampiran-lampiran di sini sudah ada. Ada daftar riwayat hidup,
kemudian fotokopi ijazah, fotokopi transkrip, kemudian menyertakan foto dan 1 lembar fotokopi EKTP. Nah, ini tadi yang di atas adalah isi, alinea isi. Nah, ini alinea penutup. Demikian surat lamaran pekerjaan ini saya sampaikan. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya mengucapkan terima kasih. Hormat saya, si penulis siapa. Demikian tadi materi surat lamaran yang sudah kita pelajari bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.